Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai usaha dan energi. Sebagai pendahuluan, kita ambil contoh. Kalau kita sebagai gambaran ya untuk usaha dan energi ini, ketika kita mendorong sepeda motor yang mogok, kita akan melakukan usaha atau kerja untuk menggerakkan sepeda motor tersebut. Nah, pada saat yang sama, energi kimia dalam tubuh kita itu menjadi berkurang karena sebagian energi kimia dalam tubuh kita berubah menjadi energi kinetik sepeda motor. Selanjutnya, usaha. Untuk usaha ini secara matematisnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, misalkan ini kota ini benda ya. Ini posisi awalnya. Kemudian ini posisi akhirnya. Nah, gambar ini mengilustrasikan kita menarik benda dari posisi awal ini sebesar gaya F. Nah, ditarik sejauh posisi akhir ini dengan jarak S. Jadi persamaan matematisnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W ini adalah usaha atau kerja, satuannya J atau Joule. Kemudian F adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan. Jadi ini F-nya ya, gayanya. Masih ingat kan gaya itu artinya tarikan atau dorongan. Jadinya F ini adalah besarnya tarikan yang dibutuhkan untuk menarik benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, untuk satuan F ini adalah Newton atau N. Selanjutnya, S ini adalah perpindahan. Perpindahan itu artinya seberapa jauh jarak benda ini berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Satuannya adalah meter, M. Nah, itu ya untuk rumus dasar untuk usaha. W sama dengan F kali S. Nah, untuk rumus ini, jika syaratnya ya, jika gayanya konstan. Untuk gayanya konstan, rumus W-nya sama dengan F kali S. Nah, ketika ini gambar yang kedua, ketika gayanya konstan tidak searah dengan perpindahan, maka ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini melibatkan cos tangen. Silahkan dilihat dulu gambarnya. Kemudian untuk rumusnya sendiri, kita tambahkan, sebelumnya kan hanya membutuhkan F kali S, sekarang ditambahkan cos theta. Jadi ini dari gambar ini ada sudut theta yang terbentuk dari gaya F dengan perpindahannya. Contoh, sebuah karung beras bermasa 50 kg yang terletak pada lantai ditarik horizontal sejauh 2 meter dengan gaya 100 Newton oleh seorang buruh pelabuhan. Lantai tersebut agak kasar sehingga gaya gesekan yang diberikan pada karung beras sebesar 50 Newton. Hitunglah usaha total yang dilakukan terhadap karung berisi beras tersebut. Nah, jadi di sini ilustrasinya seorang buruh pelabuhan ingin menarik karung beras bermasa 50 kg. Jadi yang hitam ini ilustrasi untuk karung beras. Nah, mau ditarik sejauh 2 meter. Ini posisi akhirnya yang warna abu. Jadi gaya yang dibutuhkan menarik karung beras ini sebesar F sama dengan 100 Newton. Kemudian gaya geseknya otomatis ketika kita menarik sesuatu maka akan mengakibatkan adanya gaya gesek di arah berlawanan sebesar 50 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya kita diminta untuk menghitung usaha total yang dilakukan terhadap karung berisi beras tersebut. Jawab. Cara penyelesaiannya, untuk menghitung usaha total terlebih dahulu kita hitung besar usaha yang dilakukan masing-masing gaya tersebut. Nah, di sini prosesnya ada dua. Pertama, usaha yang dilakukan oleh buruh pelabuhan. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan.
Untuk usaha yang dilakukan oleh buruh pelabuhan, WB sama dengan FB kali S. WB ini maksudnya usaha buruh, sama dengan FB. FB itu gaya buruh, gaya yang diperlukan kali S. F-nya kan tadi 100 Newton kali 2 meter, ini kan S-nya. Jadi WB-nya sama dengan 200 Newton meter, atau ini sama dengan 200 Joule. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Di sini tinggal diganti satuannya ya. Kalau di atas kan WB, yang di bawah WG. G di sini adalah gesekan. Jadi WG sama dengan FG kali S. Nah, gaya gesekannya berapa? Coba lihat gambar. Di sini 50 Newton. Kenapa di sini minus 50? Karena arahnya kan berlawanan dengan gaya F ini. Yang F ini ke kanan, sementara gaya gesekannya ke kiri, makanya tandanya adalah minus. Kali 2 meter sama dengan min 100 Nm atau min 100 Joule. Jadi usaha totalnya adalah WB ditambah WG sama dengan 200 Nm ditambah minus 100 Nm sama dengan 100 Nm atau 100 Joule. Jadi Nm ini sama dengan Joule. Selanjutnya contoh kedua. Ini ilustrasinya adalah seorang anak menarik mobil mainan menggunakan tali ke arah kanan ya. Nah, sebesar gaya F-nya 20 Newton. Tali tersebut membentuk sudut 30 derajat. Ini sudutnya terhadap permukaan tanah, dan besar gaya gesekan tanah dengan roda mainan adalah 2 Newton. Jadi gaya gesekannya adalah 2 Newton. Jika mobil mainan berpindah sejauh 100 meter, nah ini perpindahannya ya. Mobil mainan ini akan ditarik sejauh 10 meter. Nah, berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut? Sama ya, soalnya sama dengan yang di atas, kita diminta menghitung W-nya. Penyelesaiannya seperti yang tadi, kita hitung usaha masing-masing yang dilakukan oleh anak dan usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Untuk usaha yang dilakukan oleh anak, WA sama dengan FA kali S. Nah, kalau yang ini kan ada sudutnya, berarti kita pakai rumus yang tadi ya, yang ada cos θ-nya 20 cos 30 derajat kali 10. Nilai cos 30 sama dengan setengah akar 3. Jadi 20 kali setengah akar 3 dikali 10 sama dengan 100 akar 3 Joule. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. WG sama dengan FG kali S. Gaya gesekannya tadi adalah 20. Nah, kenapa dia minus? Di sini maaf ya, min 2 ini maksudnya min 20. Min 20 ini dia bernilai min karena dia arahnya ke kiri berlawanan dengan gaya F. Min 20 kali 10 sama dengan min 200 Joule. Ini harusnya 200 ya. Oh maaf, yang ini sudah benar ya, tidak usah diganti lagi. Untuk WG sama dengan FG kali S-nya, coba dibaca soalnya. Besar gaya gesekan tanah 2N. Nah, kenapa min 2? Karena dia arahnya ke kiri berlawanan dengan gaya F. Jadi FG kali S sama dengan min 2 kali 10 sama dengan min 20 Joule. Jadi usaha total yang dibutuhkan itu sebesar WA tambah WG sama dengan 100 akar 3 ditambah minus 20 sama dengan untuk 100 kali akar 3 sendiri hasilnya 173 dikurangi 20 sama dengan 153 Joule. Selanjutnya yang ketiga, energi kinetik. Energi kinetik itu sendiri maksudnya yaitu begini gambarannya. Ada benda yang bergerak. Nah, benda yang bergerak itu memiliki kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Karenanya dapat dikatakan memiliki energi.
Nah, energi yang ada pada benda yang bergerak itulah yang disebut dengan energi kinetik. Jadi kinetik, arti kinetik itu bergerak ya. Jadi energi kinetik itu maksudnya energi yang muncul dari benda yang bergerak. Kemudian untuk matematisnya, besarnya energi kinetik translasi pada benda secara matematisnya sama dengan EK. EK itu adalah energi kinetik, satuannya Joule. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Contohnya, misalkan sebuah bola sepak bermassa 0,15 kg ditendang oleh Ronaldo dan bola tersebut bergerak lurus menuju gawang dengan laju 30 meter per sekon. Hitunglah yang pertama A. Energi kinetik bola. Yang kedua, berapa usaha yang dilakukan Ronaldo pada bola untuk mencapai laju ini jika bola mulai bergerak dari keadaan diam. Jadi syaratnya kita diminta menghitung usaha yang dilakukan saat bola bergerak dari keadaan diam. Penyelesaiannya yang pertama, kita akan menghitung energi kinetik bola. EK sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah M-nya kan 0,15 kali 30 sama dengan 67,5 Joule. Kemudian usaha total. Nah, perhatikan ya, untuk menghitung usaha total ini kita menghitung energi kinetik untuk dua keadaan. Yang pertama pada saat bolanya diam, yang kedua pada saat bolanya sudah bergerak. Pada saat bolanya diam, kita notasikan EK1 sama dengan setengah MV0 sama dengan 0. Hasilnya memang 0 ya, karena memang dia diam. Tidak ada laju atau kecepatan yang terjadi. Kemudian untuk EK2 sama dengan setengah MV sama dengan setengah 0 kali 0,15 kali 30 sama dengan 67,5 Joule. Sama ya dengan yang tadi, yang poin A. Maka usaha totalnya adalah W sama dengan EK2 min EK1. Jadi ini memang rumusnya ya untuk menghitung usaha total pada energi kinetik. Catat baik-baik. Kemudian hasilnya sama dengan 67,5 Joule dikurangi 0 sama dengan 67,5 Joule. Yang terakhir energi potensial. Energi potensial itu misalkan energi potensial gravitasi sebuah benda merupakan hasil kali gaya berat benda atau M kali G dan ketinggiannya. Secara matematisnya EV sama dengan M kali G kali H. EP ini adalah energi potensial gravitasi, satuannya Joule. Kemudian M adalah massa, satuannya kilogram. G gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian. Ketinggian di sini maksudnya ketinggian ketika dia jatuh ke bumi. Satuannya meter. Untuk G ini secara umum, secara global nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Itu sudah aturan dasar. Kita ke contoh pertama, misalkan ada buah mangga yang matang dan mengundang selera menggantung pada tangkai pohon mangga yang berjarak 10 meter dari permukaan tanah. Jika massa buah mangga tersebut 0,2 kg, berapakah energi potensialnya? Anggap saja percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi pada soal ini kita diminta menghitung energi potensial mangga dengan berat 0,2 kg jatuh dari pohonnya yang berjarak 10 meter dari permukaan tanah. Jadi jawabannya sederhana saja, EP sama dengan M kali G kali H. M-nya 0,2, G-nya 10, H-nya 10. Jadi hasilnya sama dengan 20 Joule. Nah, untuk soal yang kedua ini silahkan dikerjakan sendiri ya setelah kalian menonton video ini. Batasnya sampai jam
12 ya. Untuk soal nomor 2 silakan kalian kirim jawabannya lewat Classroom. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.